aroma yang Tuhan tidak suka adalah aroma ketidakjujuran. Aroma yang Tuhan tidak suka adalah aroma yang merendahkan firman Tuhan. Aroma yang tidak disukai oleh Tuhan adalah mendukakan Roh Kudus. Salah satu tempat yang iblis terus serang dalam peperangan rohani, pikiran. Pikiran yang paling sering diserang. Segala sesuatu dosa dilakukan bukan dari tindakan, tapi dari pikiran dulu. Iman itu sering goncang. Iman itu sering gagal realisasinya. Kenapa? Karena iman punya kepentingan dengan kejujuran. Iman punya kepentingan dengan kebenaran. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya harapan kami. Tidak ada alasan kami Tuhan untuk tidak mencari Engkau. Karena kami tahu Bapa, ketika kami datang saat ini Tuhan, Engkau yang memberikan kami kekuatan. Engkau yang memberikan kami kepastian Bapa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dan karya-Mu yang begitu ajaib dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Bapa. Di saat jalanku tertutup, Kau ada di sana memberi jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan, Kau ada di sana memberiku kekuatan. Satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Di saat jalanku tertutup, Kau ada di sana memberi jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan, Kau ada di sana memberiku kekuatan. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Satu-satunya, Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Satu-satunya, Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Satu-satunya, Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban,
Betapa baiknya Engkau. Betapa mulia dan agungnya Engkau Tuhan. Pagi ini Tuhan kami rindu akan hadirat-Mu. Kami rindu akan sentuhan tangan-Mu. Perbaharui hati kami. Bahwa kami mengerti, bahwa kami mengenal lebih dalam. Supaya kami melihat atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Urapi setiap jemaat-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pagi hari ini penuh keberkatan. Dan kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap katakan haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biar buat pujian hari ini berbau harum di tata surgawi. Dan pagi hari ini ya ada beberapa jemaat yang mengalami sakit ya. Biar kita berdoa supaya mereka mengalami suatu kesembuhan, suatu pemulihan. Saudara yang terkasih, pagi hari ini kita akan meneruskan pelajaran kemarin. Ya, kalau kemarin jangan takut ya. Dan kita lihat bahwa pelajaran ini juga bagaimana kita melawan roh intimidasi. Nah, firman Tuhan pagi hari ini adalah bagaimana kita masuk dalam dimensi sebuah peperangan ya untuk melawan roh intimidasi itu. Tentunya ada hal yang harus kita tahu ya, bagaimana kita mengandalkan iman, menguasai pikiran, memperkatakan firman ya, dan bagaimana semua itu dibungkus di dalam satu ruang yaitu doa. Nah, saudara lihat bahwa hari-hari ini kita masuk di dalam banyak hal untuk peperangan-peperangan di dalam menghancurkan penguasa-penguasa di udara, terutama intimidasi tentang bagaimana kita iblis lalu berkata kamu gagal, kamu sakit, kamu lemah, kamu tidak bisa, kamu tidak mampu. Tetapi hari ini kita percaya bahwa roh intimidasi itu harus bisa dilawan ya, dan saudara akan mampu melawan itu. Nah, kita akan lihat bahwa di dalam kitab kebenaran firman kemarin Efesus 6 ayat 16. Efesus pasal 6 ayat 16, demikian bunyi firman Tuhan. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Saudara lihat, sebelum kita berbicara tentang perisai iman, kemarin itu ada yang harus saya tambahkan sedikit tentang ayat 15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Kasut. Saudara lihat bahwa kemarin waktu kita di Komsel, kita banyak mendapatkan sebuah pemahaman-pemahaman baru. Contohnya, kenapa kasut ini juga menjadi suatu persenjataan yang penting di dalam sebuah peperangan. Kalau saudara lihat, kasut itu bagi tentara Romawi dia mempunyai ketebalannya begitu ya, begitu tinggi sekali ya, dan begitu beratnya juga. Saudara lihat ada banyak sekali ranjau-ranjau. Kalau sekarang itu kan ranjau-ranjau dengan bom yang besar, bom yang meledak. Kalau zaman dulu itu besi-besi yang kecil ditaruh di dalam tanah, ditanam. Lalu mereka kalau berperang itu tidak melihat ranjau itu, maka kaki mereka akan mengalami luka. Dan itu sangat menghalangi dalam sebuah peperangan. Nah, saudara lihat, maka perlu namanya kasut. Ya, perlu kelengkapan senjata Allah ini. Di dalam kehidupan gereja umat Tuhan, kalau perjalanan hidupmu mempunyai sebuah masalah,
Maka saya mau katakan begini, ini sangat mempengaruhi pertumbuhan di dalam kerohanianmu, pertumbuhan di dalam dunia pendidikanmu, pertumbuhan dalam dunia pekerjaanmu, usahamu, pelayananmu, di dalam semua aspek kehidupanmu. Itu sangat mempengaruhi. Makanya kenapa salah satu kasut ini juga betapa pentingnya bagi gereja Tuhan. Saudara, ada berapa banyak perjalanan hidupnya mereka mengalami sebuah masa kelam, masa lalu yang tidak mau diselesaikan, yang menganggap bahwa itu fine-fine saja, tidak ada masalah. Tapi saya mau katakan saudara, kalau saudara itu dibiarkan, itu sangat mengganggu perjalanan hidupmu. Makanya dikatakan di dalam ini kerelaan, kasut itu berbicara tentang kerelaan. Saya percaya bahwa hidupmu itu berarti, masa depanmu itu berarti. Jangan sia-siakan masa mudamu, jangan sia-siakan hidupmu selama napas masih ada di dalam pribadimu, artinya pergunakan dengan baik. Untuk apa? Memberitakan kabar baik. Nah, kita masuk dalam perisai iman. Perisai ini digunakan sebagai perlindungan saat peperangan. Saudara, dikatakan perisai ini akan memadamkan semua panah api dari si jahat. Semua. Betapa pentingnya perisai iman. Kalau kita perhatikan di dalam perisai iman ini, bahasa aslinya sebenome. Sebenome itu mematikan, menjinakkan panah-panah kelemahan, panah-panah intimidasi, panah-panah yang membuat engkau tidak mampu melakukan segala sesuatu. Ada banyak orang-orang yang pada waktu masih kecilnya, masih mudanya, ada banyak roh intimidasi yang diberikan kepadanya. Ketika orang tua yang tidak bertobat, kata-kata mutiara yang paling banyak keluar, persoalan lain itu dilimpahkan kepada anak-anak saudara. Saudara sedang melepaskan benih, saudara sedang melepaskan panah kepada anak, dan dia merasa terintimidasi. Ya, setan berusaha merusak generasi. Setan berusaha merusak pola pikir. Setan berusaha merusak daya ingat seseorang. Saya masih ingat loh, waktu masa kecil saya, masih ingat ya. Bagaimana intimidasi. Tetapi ketika kita dipulihkan, maka segala rantai itu sudah dilepaskan. Tetapi berbahaya kalau setiap umat Tuhan tidak mengalami pemulihan dan dia selalu ingat. Suatu ketika ada seorang anak, begitu dia pergi ke pantai, dan dia mengajak adiknya itu berenang. Lalu adiknya itu terseret, lalu tenggelam dan mati. Kakaknya itu merasa bersalah. Bertahun-tahun dia simpan. Karena saya tidak memperhatikan adik saya. Karena saya tidak menjaga. Coba waktu itu saya tidak pergi ke pantai, saya tidak mengajak dia untuk pergi, saya tidak berbohong kepada orang tua, hanya mementingkan masa kecil saya untuk bermain kepada adik saya. Seandainya saya minta izin kepada orang tua, pasti orang tua saya memberikan nasihat, pasti orang tua saya mendampingi, pasti orang tua saya menghalangi, ya karena kamu masih kecil belum bisa berenang. Nah, tetapi ketika itu dia lakukan dan ternyata benar adiknya itu mengalami terseret oleh arus, lalu dia mati. Lalu sejak itu dia merasa terintimidasi. Ya, dia merasa bersalah yang amat sangat. Penyesalan seumur hidup. Saudara, setan akan terus berusaha menekan pribadimu. Yang benar saja diintimidasi. Yang takut Tuhan aja terus diintimidasi. Apalagi kalau sudah berbuat kesalahan. Ya, sebab itu dosa jangan disembunyikan.
Sebab itu segala sesuatu kesalahan jangan disembunyikan, karena itu menjadi alat setan bagaikan tudung yang mengikuti kemana engkau pergi. Engkau ke kiri, maka tudung itu akan terus mengikuti. Ketika kita ke kanan, maka tudung itu terus. Ya. Ketika kita lepaskan tudung itu, dan kita lepaskan, bebaskan tangan kita terikat, kaki kita yang terikat, maka saya mau katakan kita masuk dalam kategori sebenome. Kita matikan itu. Kita jinakkan panah-panah itu yang mengintimidasi. Makanya kalau kita sudah bebas, tidak ada roh yang mengintimidasi. Wah, coba perhatikan, orang yang mengalami pemulihan, yang dilepaskan, dia merasa jalannya itu ringan, bebannya itu ringan. Coba ketika saudara melakukan sebuah kesalahan, saya yakin saudara berdoa apapun, doa apapun, saya tanakan intimidasi. Selesaikan dulu dosamu. Kemarin kau lakukan ini. Dan ketika kita masuk dalam hadirat, itu ada yang mengganjal. Makanya doanya kita itu hanya sampai sebatas awan-awan saja. Tidak sampai ke tata sorga. Karena apa? Karena setan juga mengingatkan kita, kamu belum selesai. Maka itu, apapun yang kau lakukan, perisai iman ini penting. Perisai iman ini penting kalau kita punya sabuk. Yang pertama, ya, kebenaran, hidup dalam kebenaran. Ya. Nah, oleh sebab itu, ketika kita mempunyai perisai iman ini, maka kita akan menjinakkan, mematikan sebenome. Nah, perhatikan, di dalam terjemahan sederhana Indonesia 2014, ya, selain itu teruslah yakin dan percaya kepada Tuhan, karena keyakinanmu itu seperti alat perang yang melindungi kamu. Jadi iman itu melindungi kita. Kemanapun, apapun yang kita lakukan, yang kita alami, iman itu suatu alat. Suatu alat di mana apa yang tidak pernah kita lihat kalau kita beriman, maka apa yang kita perhatikan, apa yang kita renungkan, apa yang kita inginkan, walaupun belum dilihat, seolah-olah terjadi. Makanya Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti yang kita tidak lihat. Ya. Di dalam konteks ini, saya mau katakan, teruslah. Saya belum bicara tentang doa ya. Saya baru berbicara tentang iman, percaya. Teruslah yakin, teruslah percaya kepada Tuhan. Kalau dalam terjemahan lama, memang tidak dijumpai kata iman, tetapi kata percaya, aman, bahasa Ibrani-nya, aman, A-M-M-A-N, aman. Tetapi kalau di dalam terjemahan baru, iman itu pistio, kalau bahasa Yunaninya, pistio. Ya, artinya sebuah keyakinan yang amat sangat, sebuah keyakinan yang tidak bisa ditawar-tawar bagi orang percaya bahwa segala sesuatu kita akan mendapatkan dan memperolehnya. Iman itu bisa berbicara tentang keyakinan, kepercayaan, dan iman itu bisa berbicara tentang percaya. Ya. Ada ayat-ayat yang berbicara tentang percaya, tentang yakin, tentang keyakinan kepada Tuhan, dan ayat-ayat ada juga yang berbicara tentang pengharapan. Sebab itu saya mau katakan begini, kenapa penting sekali perisai iman ini? Ya, yang poin A dikatakan kita tidak bergumul melawan musuh yang kelihatan. Di dalam poin pertama dikatakan dalam peperangan rohani senjata daging tidak berguna, kepintaranmu tidak berguna, kemampuanmu tidak berguna. Menghadapi penguasa di udara, roh-roh yang tidak kelihatan harus menggunakan kekuatan roh. Makanya ketika saudara punya persoalan, saudara tidak masuk dalam dimensi roh ini, jadi masalah loh. Ya. Lalu saudara tidak cari Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, tidak berharap. Ketika saudara yakin, ketika
saudara percaya, maka itu pribadimu kepada Tuhan. Tetapi kalau berbicara pengharapan, ibarat mata uang yang satu angka, yang satu gambar. Kalau saudara beriman tentang pengharapan, maka di salah satunya itu doa. Yakobus bilang, iman tanpa perbuatan tidak bisa. Saudara iman, saudara percaya, ya percaya monggo. Tapi ketika berharap, saudara, satu sisi harus saudara gunakan. Saudara datang untuk memohon sebuah kekuatan kepada Tuhan. Melawan penguasa di udara, apalagi kalau usir setan, menghadapi penguasa di udara, harus pakai dengan kekuatan roh. Makanya ketika saudara pergi berperang, KKR, pelayanan, yang mesti dihancurkan dulu penguasa teritorial di situ. Jadi doakan tempat itu. Saudara yang terkasih, dalam peperangan rohani senjata daging tidak berguna. Ada berapa banyak setan itu merugikanmu, mengambil berkatmu, ya, menipumu. Coba lihat ya. Tapi saya mau katakan, kalau saudara gunakan roh dalam diri saudara, saudara dikasih hikmat. Di sini hati ini gelisah. Dan Roh Kudus berbicara, jangan anakku. Itu paling sering loh. Paling sering, saya itu latar belakang saya juga pengusaha lah. Dan kita dikasih tahu, hati-hati, jangan. Hati-hati, jangan. Saya mau katakan bahwa kalau saudara gunakan itu, oh aman. Ya. Nah, yang kedua adalah sangat menyedihkan gereja lambat mengetahui kebutuhan akan pentingnya Roh Kudus dalam membantu menghadapi pertemuan rohani. Yang paling dominan itu nggak sadar. Terjadi dulu baru sadar, ini kan repot ya. Ya. Apapun itu, Tuhan sudah kasih tahu hati-hati. Pada waktu waktu Yesus mengusir orang yang kerasukan setan dan dia ketemu lagi di bait suci, pas ketemu itu, oh ini bahasa saya ya. Oh kemarin yang diusir itu ya. Maka Tuhan bilang begini, bertobat, jangan lakukan lagi. Tuhan sudah kasih tahu loh kepada kita ini. Ada banyak warning yang Tuhan kasih tahu. Tetapi ketika kita melakukan lagi, itu dia. Ayatnya berkata begini, supaya yang lebih dahsyat tidak terjadi lagi kepadamu. Saudara lihat. Ada banyak sekali. Karena setan itu begini, begitu saudara sudah diusir, rumahnya bersih, hatinya sudah bersih, saudara enggak berwaspada, berjaga-jaga, saudara punya iman, oh saya sudah dipulihkan 1 tahun yang lalu saudara santai, saudara menganggap bahwa akumulasi. Ya, kemarin 1 minggu yang lalu saya sudah doa puasa 3 bulan. Sampai 3 bulan doa puasa, lalu 1 minggu saudara santai-santai, anggap itu biasa. Hati-hati, setan itu pintarnya begini, makanya dikatakan, dia itu menipu, mencuri dan membinasakan. Dia tunggu, ayatnya berkata, begitu dia beredar-edar setan, dia tunggu, dia lihat, ternyata rumah yang kemarin dibersihkan ternyata kosong. Makanya dia bawa berapa? 8. Dia bawa lagi masuk. Ya, 7 atau 8 ya. Jangan sampai saya lupa. Terjadi sesuatu baru sadar. Sebab itu kalau saudara masuk dalam dimensi ini, ya, saudara akan sadar sebelum terjadi. Ya, kita akan sadar sebelum terjadi karena ada banyak warning. Tetapi seringkali terjadi dulu baru sadar. Ya. Nah, di dalam poin B dikatakan melalui perisai iman kita dapat memadamkan semua panah api iblis. Gereja Tuhan harus punya prinsip. Kalau tidak punya prinsip ini agak repot ya. Iblis berusaha membuat kita meragukan firman Tuhan dengan berbagai macam intimidasi. Contohnya Hawa, Kejadian 3. Contohnya begini. Ya, coba saudara lihat. Kejadian pasal 3 ayat 4-5 demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali
kamu tidak akan mati. Kamu tidak mati. Terus. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saudara lihat, iblis terkadang pakai ayat untuk menjatuhkan saudara, pakai ayat. Ya. Sering sekali dalam diri kita ini. Ya. Tunduklah kamu kepada suami. Ada ayat bilang begini, dia harus mengasihimu lebih dahulu, baru kamu tunduk. Nah, dibalik ayatnya begitu. Ya, terkadang ayat itu dimanipulasi iblis, sama seperti Hawa dikatakan, enggak apa-apa kamu makan, sekali-kali enggak akan mati. Dan dikatakan, Allah tahu loh, tetapi Allah mengetahui bahwa kalau kamu mati, kalau kamu nanti makan, oh kamu seperti Allah. Jadi ada banyak roh intimidasi yang diberikan kepada gereja Tuhan. Enggak apa-apa, satu hari enggak doa. Nanti hari kedua kamu doa pasti dijawab loh. Enggak apa-apa, satu minggu enggak baca firman. Nanti hari Minggu Pak Pendeta bagikan firman, sudah pakai PowerPoint, nanti kamu dijelaskan. Cukup satu minggu, nanti ngerti. Pak Pendeta berikan pengertian yang luar biasa, jadi enggak apa-apa, Senin sampai Sabtu jangan baca firman. Kadang-kadang kita itu, pola pikir, imajinasi kita ini jalan, benar juga ya. Sekarang ini saya capek loh, udah besok pagi aja doa, toh juga sama. Ya, dari jam 12 sampai jam 6 pagi kan belum terbit matahari. Jadi masih bisa loh. Begitu jam 6 matahari sudah kelihatan muncul, oh enggak apa-apa, nanti juga kita doa. Yang penting kita doa. Jadi setan itu kalau saudara langsung disodorkan, bunuh, ayo ambil, ayo mencuri, enggak berani. Enggak berani. Karena kita tahu, membunuh itu pasti masuk penjara. Tapi ketika kita membunuh karakter seseorang, kan tidak masuk penjara kan. Dan seringkali kita anak-anak Tuhan membunuh karakter seseorang. Ya, seringkali kita mengatakan, berkata kepada seseorang dengan hal-hal yang negatif. Tapi saya mau katakan pada saat ini, mari ya kita belajar bagaimana kita ya berusaha supaya kita menolak segala intimidasi iblis untuk kita ragu akan kebenaran firman. Yang kedua adalah kekuatan perisai iman menahan panah api, artinya Yusuf, ini pengalaman Yusuf juga. Yusuf dilempar panah pencobaan yang berapi-api dari istri Potifar. Lalu Yusuf bilang begini, bagaimana saya bisa melakukan kejahatan besar ini? Ini dosa. Ini saya lakukan dosa kepada Tuhan, padahal pada waktu tantangan, pada waktu segala godaan, sebenarnya kita tahu. Sebenarnya kita bisa berkata, enggak, itu dosa. Tetapi apa yang kita lakukan? Banyak orang tergoda dengan istri Potifar ini. Banyak orang tergoda untuk memiliki yang bukan miliknya. Banyak orang. Dan saya selalu berkata bahwa setiap pribadi kita katakan hitam adalah hitam, putih adalah putih. Kenapa? Karena iman punya kepentingan dengan kejujuran. Iman punya kepentingan dengan kebenaran. Makanya Rasul Paulus berkata sabuk itu yang paling pertama. Jadi susunan daripada persenjataan Allah. Kenapa masalah kebenaran ini penting? Iman itu sering goncang, iman itu sering gagal realisasinya. Kenapa? Karena kita tidak berani menolak hal-hal yang merusak iman percaya kita. Ya. Sebab itu di dalam poin ketiga ini penting juga. Iblis terus-menerus merobohkan perisai pertahanan iman. Saudara perhatikan. Di dalam gambar sebelah kiri, ya, kalau kita lihat di situ ada
perisai, tetapi masih ada panah, masih ada tombak yang bisa mengena. Saudara dalam kelemahan, tidak bisa sendiri. Ada banyak merasa dia mengikat pintu hatinya, merasa diri mampu. Dan ada banyak yang terjadi, sulit sekali disentuh hatinya. Sulit sekali benih firman itu untuk mempoles, untuk mengubah cara pandang, pola pikir, paradigma. Di dalam peperangan Romawi, saya lihat kanan, antara barisan pertama dia bentengin pakai perisai. Barisan yang kedua, di sebelah kanan dia perisai di kanan, yang di kiri dia perisai di kiri. Dan barisan ketiga, dia taruh di atas, panah tidak akan bisa masuk. Betapa pentingnya kesehatian dalam rumah tangga. Betapa pentingnya kesehatian bersama orang tua dan anak. Betapa pentingnya kesehatian antara pelayan-pelayan Tuhan dan hamba-hamba Tuhan. Antara jemaat satu dengan jemaat yang lain. Kalau ini tidak terjadi, rumah tangga banyak hancur, gereja banyak hancur. Dan generasi muda banyak hancur. Kenapa? Karena hati ini. Iman itu punya kepentingan dengan hati. Ketika hatimu pulih, maka perisai iman itu yang bangku di sebelahmu itu adalah partner engkau beriman. Yang di rumah itu adalah partner engkau beriman. Karena manusia itu pada dasarnya, ya puji Tuhan kalau kuat terus. Kalau mengalami gangguan, permasalahan sakit, maka pada waktu dulu saya sakit, yang menopang itu istri pada waktu itu. Pak, ini obat hari ini. Pak, olahraga Pak, jalan kaki Pak. Pak, hati-hati Pak. Jangan makan yang manis, jangan makan yang siput-siput pada waktu saya sakit. Saudara lihat, pendamping di sebelah kita, ataukah anak, suami atau istri. Ya. Karena sering kita Roh Kudus berbicara, sering kita tolak. Perlu memang ada nasihat secara langsung. Maka ketika dia menasihat, hati-hati. Itu menyelamatkan daripada kehidupan kita. Ada banyak orang gak mau. Enggak apa-apa. Terjadi sesuatu baru ini jadi masalah. Maka sebab itu ketika perisai iman ini mempunyai sebuah pemahaman di dalam satu komunitas, baik komsel, baik rumah tangga, baik gereja, baik pelayanan dimanapun, tempat doa pun, kalau iman kita mengalami masalah, terkadang kita jadi kamir. Tahu kamir ya? Sudah 1 tahun saya berdoa, enggak ada jawabannya. Lalu di sebelahmu noleh begini, padahal dia jiwa baru. Padahal dia jiwa baru. Baru 2 hari dibaptis, tetapi engkau tidak sadar berbicara. Maunya komunikasi. Tetapi saudara tahu bahwa ketika saudara hadir dimanapun, jadilah perisai iman bagi dirimu sendiri dan bagi orang yang di sebelahmu. Kalau kita lihat peperangan sebelah kiri, betapa gampangnya. Ada satu perisai yang paling sebelah sini itu enggak ada. Kenapa? Karena satunya mati. Iblis akan cari yang terlemah di dalam rumah tanggamu. Catat baik-baik. Iblis akan cari orang yang terlemah dalam rumah tanggamu. Kenapa? Karena dia akan menjadi alat. Mama doa terus, mana jawabannya mah? Itu bahaya itu. Bahaya itu, bisa luntur nanti istrimu imannya. Ya, anak-anak rajin berdoa, berkata, mana? Saudara lihat,
kunci doa apa yang terjadi sekarang. Iman itu gandengannya tentang doa. Oleh sebab itu tidak boleh salah sesuatu ketika di dalam sebuah komunitas. Tidak boleh luntur imannya. Sekali Yesus tetap Yesus, itu keyakinan, pengharapan. Sekali meminta, pasti kita dijawab. Yakinkan suamimu, yakinkan istrimu, yakinkan orang tuamu, yakinkan anak-anakmu, bahwa imanmu pasti akan terjawab. Yakinkan. Walaupun belum terlihat bukti nyatanya. Nah, perhatikan juga di dalam yang kelima. Ya, ketopong keselamatan. Ketopong itu berfungsi memberi perlindungan kepala. Ya, kalau kita lihat ketopong ini dari besi baja, ya, yang halus atau kulit yang dilapisi oleh model besi, ya kalau zaman dulu. Ya, ketopong berfungsi memberi perlindungan kepala, itu berbicara melindungi pikiran. Maka dikatakan di dalam poin pertama, salah satu tempat yang iblis terus serang dalam peperangan rohani, pikiran. Pikiran yang paling sering diserang. Ya. Iblis berusaha menanamkan pikiran jahat. Apa, lewat mana? Ini media, paling sering. Media banyak berikan kontribusi. Kalau saudara ada dalam kelemahan, tidak usah bagi-bagi. Saudara ada dalam kelemahan, jangan bagi kepada anakmu yang masih polos. Ya, saya mau katakan, bagikan tentang bagaimana engkau diberkati, bagikan bagaimana engkau merasa dikuatkan, bagikan bagaimana bahwa Tuhan itu sumber pertolongan. Jangan, Papa, Mama saja nggak kejawab, apalagi kamu. Aduh Tuhan Yesus. Sebab itu media memberi banyak kontribusi, termasuk kadang-kadang iklan itu baik-baik, benar. Tapi banyak sekali sekarang banyak iklan-iklan yang negatif. Ada banyak sekali media-media kalau saudara tidak saring. Dan sekarang banyak, bukan lagi umur kepala 3, belasan sudah ngerti. Dan lihat konten-konten porno. Sudah banyak sekali. Kalau saudara punya media, lihat Alkitab, lihat khotbah, lihat pujian penyembahan, berfungsi dengan benar. Tetapi kalau saudara tidak isi, maka iblis akan mengintimidasi pikiranmu. Tolong klik yang itu, nah, klik yang ini. Enggak apa-apa, hari Minggu nanti bertobat. Saudara lihat. Dan saya mau katakan iblis akan berusaha masuk dengan berbagai cara. Pada waktu kemarin, kami dalam sebuah pelajaran, bagaimana Yesus datang kedua kali. Seluruh dunia bisa mengetahui. Dan saudara tahu, sekarang Indonesia sudah mengirim satelit Satria 1 kalau tidak salah. Itu bisa menjangkau pelosok-pelosok. Jadi tidak ada satu daerah terpencil yang tidak terakses internet. Media akan mereka masuk. Tetapi saudara, kita percaya dengan media, dengan internet masuk, Alkitab terjadi. Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi pemberitaan firman sekarang ke ujung-ujung dunia yang tidak bisa ditembus. Penggenapan firman. Dan ketika Yesus datang kedua kali, semua akan bisa lihat. Berarti dimensi kita hari ini adalah menunggu waktu Tuhan datang. Ya, tetapi kalau imanmu luntur, engkau tinggalkan Tuhan, aduh ampun. Ya, oleh sebab itu, bagaimana media memberi banyak kontribusi itu positif, tetapi bagaimana media itu menjadi kontribusi yang negatif, tergantung bagaimana kita memakainya. Ya, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Oleh sebab itu, pikiran kita harus benar-benar berlandaskan firman Tuhan. Baru aman, kita nonton apa saja aman. Nah, Paulus
peringatkan jangan tertipu karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Saya mau katakan begini, Rasul Paulus ini hebatnya luar biasa. Dan dia menekankan, jangankan engkau berbuat ya. Jangankan engkau berbuat, tetapi di dalam pikiranmu, engkau berpikiran negatif kepada seseorang, maka kau akan tuai seperti itu. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Apa yang kau perkatakan negatif, maka kau akan tuai perkataan negatif. Ketika engkau berdoa kepada orang lain, maka engkau akan tuai. Tetapi ketika engkau mengatakan orang lain hal-hal yang tidak baik, maka engkau akan terima hal-hal yang tidak baik. Oleh sebab itu, meskipun mereka mengenal Allah, tetapi tidak memuliakan Dia sebagai Allah, mereka tidak mempertahankan hidup dalam kebenaran Tuhan. Dalam pikiran mereka sering sekali terjadi setia, doa, baca firman, melayani. Tapi saya mau katakan, biarkan pikiranmu juga terus dikontrol dengan hal-hal yang baik. Setan tidak akan ganggu kau di gereja. Tapi setan akan ganggu pikiranmu ketika kau duduk di gereja. Bisa bedakan? Setan tidak akan duduk di sebelah kirimu. Tidak akan. Tetapi setan akan duduk di pikiranmu. Makanya jangan heran ya, ketika dengar khotbah nanti dia terawang kemana. Tapi di sini tidak ada ya. Dia terawang kemana itu? Ya, saya tadi tuh mengintimidasi, ingat nanti jam 11 teng ini ya. Gitu ya. Itu mengganggu pikiranmu, mengganggu fokus firmanmu. Sebab itu pagi hari ini ketika engkau datang mendengarkan firman, ketika engkau datang memuji, ketika engkau datang menyembah Dia, fokus daripada yang lain itu ditinggalkan Tuhan. Maka di sini dikatakan, ketika kita mempertahankan hidup dalam kebenaran, pola pikir-pikiran, apa yang kita konsumsi, mengkonsumsi pikiran negatif dan menyimpan bau sampah dalam waktu yang lama. Kenapa ini terjadi? Dimanapun bisa, di gereja bisa, di rumah bisa, di sekolah bisa, ketemu pendeta bisa, ketemu siapa saja, dalam posisi berdoa pun bisa. Saya mau katakan, berbicara sampah, bau, ya, aroma yang Tuhan tidak suka adalah aroma ketidakjujuran. Aroma yang Tuhan tidak suka adalah aroma yang merendahkan firman Tuhan. Aroma yang tidak disukai oleh Tuhan adalah mendukakan Roh Kudus. Mendukakan itu membuat Roh Kudus sedih. Artinya saudara menyepelekan penyembahan. Ketika kita mengkonsumsi negatif, hal-hal negatif, pikiran negatif, dan itu dibawa kemana saja, makanya jangan heran ketika saudara berjumpa dengan Tuhan. Ketika saudara berjumpa dengan orang lain, saudara mesti jalan di sini. Ini orang ini gimana sih? Orang ini gimana sih? Orang ini gimana sih? Tapi ketika saudara berpikir positif, nanti Roh Kudus yang akan bekerja dalam diri saudara, itu akan memberikan sinyal. Tetapi seringkali kita berhadapan dengan orang yang tidak sesuai dengan hati kita. Ini nalar kita ini jalan. Lalu kita menilai cara berpakaian, cara berbicara, cara tingkah laku. Kita langsung menjustis seseorang dalam pola pikir. Dalam pola pikir, ini sering terjadi. Tapi saya mau katakan, kalau saudara benar-benar hidup dalam pikiran Tuhan, mempertahankan pola pikir, hidup dalam kebenaran, bukan sekedar tindakan, tapi pikiran. Segala sesuatu dosa dilakukan, bukan dari tindakan, tapi dari pikiran dulu. Ketika saudara melakukan sebuah dosa, itu dimulai dari pikiran. Pikiran itu mulai masuk dalam hati. Dan dari hati akan menjadi aplikasi, melakukan. Makanya katakan dalam dirimu,
Hal-hal negatif aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Hal-hal yang merugikanku, hal-hal penyakit aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Hal-hal yang mengintimidasi anak-anakku, aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Jangan dibikin jalan di sini. Berita-berita negatif jangan dibiarkan dia jalan. Ya. Makanya kenapa dalam peperangan dikatakan Rasul Paulus, pakai ketopong. Enggak pakai topi katanya, ketopong. Ketopong itu alat perangnya yang tebal, yang kuat, yang kokoh. Ini yang Tuhan mau. Dan yang ketiga dikatakan begini, ketika pikiran kita tidak dikuasai Roh Kudus, maka pikiran kita dikuasai roh jahat yang akan mencemarkan tubuh kita sendiri. Yang paling pertama, pikiran tidak mencemarkan orang lain. Tetapi pikiran itu akan mencemarkan kita lebih dahulu. Ketika hidup kita tercemar dengan hal-hal negatif, maka kita akan mentransferkan. Makanya saya bilang hati-hati kalau mendoakan orang ya. Hati-hati mendoakan orang atau hati-hati didoakan orang, harus tahu persis. Harus tahu persis. Jangan sembarang, ada firman Tuhan berkata, jangan sembarangan engkau menumpangkan tangan kepada orang. Karena kita akan menumpangkan tangan kepada seorang, pada waktu kita melakukan sebuah dosa, maka dosa itu akan transfer kepada yang kita doakan. Makanya kalau penyerahan anak, kalau baptisan, kalau sesuatu kakak itu kita mesti lakukan puasa, minta Tuhan, pulihkan Tuhan, Tuhan berikan pengurapan yang khusus, layakkan kami Tuhan. Baru lepas itu transfer. Iblis akan mengendalikan pikiran supaya mereka terlibat dalam praktek-praktek dosa. Yang paling sering terjadi praktek-praktek dosa ini, percabulan, kejahatan, ketamakan, kedengkian, kecemburuan, pembunuhan, penipuan, fitnah, bohong, sombong, tidak menyesal dengan perbuatannya. Kalau yang ini mungkin, oh ini dosa. Tapi sering kali tidak nyesel dengan perbuatannya, ini paling banyak. Di sini nggak ada. Ya. Nyesel, tidak nyesel dengan perbuatannya. Yang paling banyak, dia minta ampun sama saya. Ada yang begitu? Saya tidak menuduh orang lainnya, tapi ini saya lakukan. Kalau saya buat salah kepada anak-anak, saya tahu itu salah. Saya itu karena saya. Maka saya tidak malu-malu, ya papa minta maaf ya. Saya lakukan itu. Adakah jemaat di tempat ini kalau kau buat salah kepada teman sesama jemaatmu? Saya yang tua, dia masih muda, dia harus minta maaf sama saya. Ada yang begitu? Jangan lakukan itu. Ya. Iblis akan mengendalikan pikiran. Sombong. Tidak berbelas kasih. Nah, itu poin ketiga. Nah, poin keempatnya adalah jika kita membiarkan pikiran kita tidak terlindungi, setan akan mengisinya dengan segala jenis kotoran yang melemahkan kita. Yang paling dominan ini, menyerang pikiran dengan keputusasaan. Ada berapa banyak umat Tuhan itu putus asa? Ada berapa banyak umat Tuhan itu merasa tidak berdaya? Maka saudara bisa cek, oh kalau Roh Kudus berbicara kamu kuat, kamu pasti berhasil. Ya. Tetapi kalau setan itu berkata, kamu memang tidak bisa. Jadi keputusasaan yang paling banyak diserang oleh pikiran. Membuat kita merasa tidak ada gunanya mencoba terus, sudah. Kalau kita putus asa sekali nggak dijawab dalam doa kita, setan senang. Maka saya mau katakan kalau belum hari ini jawab terus berdoa. Kalau belum dijawab hari ini terus.
Pola pikirmu yakinkan, pasti kalau enggak tahun ini tahun depan, kalau enggak minggu ini minggu depan, kalau enggak minggu depan bulan depan, kalau enggak bulan depan tahun depan. Pokoknya dalam arti keyakinan, kepercayaan karena kita punya sabuk, karena kita punya kasut, karena kita punya perisai. Ketika kita beriman kepada Tuhan, mau kapanpun waktunya pasti Tuhan akan jawab. Yang penting dijawab. Ya. Membuat kita merasa tidak ada gunanya mencoba terus, untuk apa lakukan lagi? Mengintimidasi bahwa kehidupan Kristen itu terlalu sulit. Setan itu berusaha merusak. Sama seperti istri Potifar ini. Suamiku pejabat. Saudara lihat, tentu ada banyak iming-iming yang dilakukan istri Potifar. Tetapi ketika Yusuf berkata tidak, maka Tuhan akan mempromosikan dia lebih daripada seorang perwira. Kepercayaan Tuhan kepada hidupmu itu lebih, tapi seringkali kita gagal di sini lalu kita putus asa. Padahal yang di sini itu ada janji yang lebih besar. Dan paling banyak adalah ketika di tangga kedua saudara dijawab Tuhan. Padahal di tangga ketujuh ada jawaban 3, 4, 5, 6, 7. Tangga ketujuh pun masih ada jawaban Tuhan. Tapi paling sering terjadi apa? Kita sudah merasa nyaman di tangga kedua. Ya, dan Tuhan mau kasih tahu kepada kita, jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah, ya, jangan merasa bahwa pendewasaan di dalam persoalanmu lalu mengatakan bahwa ternyata sulit ikut Tuhan. Ya, tidak. Ya. Nah, kita masuk dalam poin ke-6, pedang roh. Ayat yang ke-17. Efesus 6 ayat 17, demikian bunyi firman Tuhan. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, saudara yang terkasih, Yesus menggunakan firman Tuhan untuk mematahkan setiap serangan setan ketika dicobai di padang gurun. Pada waktu dia dicobai 3 kali, ubahlah batu ini menjadi roti, ya, naiklah engkau ke pas disuruh naik ke tempat ketinggian, engkau lihat kota itu, ini semua akan kuberikan kepadamu. Lalu dikatakan lagi, loncatlah maka malaikat itu akan menatang. Saudara lihat, tapi Tuhan berkata ada firman tertulis, ya, ada firman tertulis. Manusia tidak hidup daripada roti saja. Jadi ketika Yesus berbicara dia menggunakan firman. Gereja Tuhan, kalau saudara mau hidup di dalam firman, maka firman itu juga harus diperkatakan. Ya. Sebab itu saya mau katakan begini, umat Tuhan itu banyak mengalami kekalahan. Kenapa? Tolong Hosea 4 ayat 6. Ini persoalannya di sini. Hosea pasal 4 ayat 6, demikian bunyi firman Tuhan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saudara lihat, dampak kita melupakan, dampak kita menolak pengajaran, itu bukan kita sendiri yang kena, kasihan juga anak-anak kita. Umatku binasa karena tidak mengenal akan firman Allah. Maka kata pedang roh ini adalah senjata di mana orang harus bisa memahami. Bukan sekedar memahami firman tetapi melakukan firman. Banyak orang baca firman tapi nggak lakukan firman. Ini kan kasihan, repot juga kita ini. Berapa banyak saudara baca firman? Halo? Kejadian sampai Wahyu berapa kali? 1 kali? 2 kali kah? 3 kali? Berapa banyak saudara baca firman? Yang Tuhan mau bilang, umatku binasa. Bukan sekedar dia baca firman, tapi dia mengenal. Dari lihat, mengenal. Ayat ini bukan berkata membaca, tapi mengenal. Ya.
Kata mengenal itu dia tahu isi hati Tuhan, dia tahu itu firman, dia tahu hukum Tuhan. Kalau baca yang paling menarik itu juga banyak. Ya, banyak berbicara teori-teori kalau di dalam akademi. Banyak teori-teori, tetapi saya mau katakan Alkitab itu bukan sekedar bacaan, tetapi itu isi hati Tuhan yang harus kita kenal, bukan sekedar kita baca dan kita juga lakukan. Ya. Kenapa? Karena banyak orang mengalami kekalahan cuma sekedar baca tok. Ya, tapi dia mengenal apa isi hati Tuhan, isi firman itu. Nah, di dalam 6 poin ini, ya, Saudara lihat, ada instruksi yang diberikan Rasul Paulus, ini sangat penting. Kunci daripada 14, 15, ya, di dalam kitab Efesus itu, ya, perlengkapan senjata Allah dari ayat 10, kuncinya ini di ayat 18 dan 19. Instruksinya ini kalau kau lakukan, ya, perhatikan, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirah keadilan, berkasutkan kerelaan, perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh. 6 poin ini ada instruksi yang terakhir daripada Rasul Paulus sampaikan. Tolong ayat 18-nya dulu. 18-nya saja. Efesus 6 ayat 18, demikian bunyi firman Tuhan. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Berarti instruksinya itu doa. Kalau 6 ini kau pelajari, 6 ini kau yakini, 6 ini kau lakukan, tetapi kau tidak melakukan ayat 18, bobol pertahananmu. Iblis takut sama pendoa. Maka di ayat ini dikatakan begini, Efesus 6 ayat 18, firman Allah yang hidup, ya, yang tak putus-putusnya. Betul? Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Yang tak putus-putusnya, proskatereo. Ya, proskatereasis. Asal mulanya itu proskatereo. Kata proskatereo itu tekun. Continue, memusatkan pikiran. Kalau orang berdoa itu fokus yang didoakan, ya. Jadi bukan fokus keadaannya, bukan fokus persoalannya, tetapi fokus kepada Tuhan yang menyelesaikan persoalanmu. Makanya pernah nggak saudara kalau berdoa itu kebayang-kebayang nggak? Ini seperti film, gambaran ini kejadian orang yang dijumpai, kejadian persoalan yang dijumpai. Berarti saudara fokus kepada persoalannya. Fokus kepada Tuhan yang menyelesaikan persoalanmu. Bertekun kontinu proskaterio, memusatkan pikiran, menghabiskan waktu. Jadi proskaterio itu menghabiskan waktu dalam doa. Artinya terus. Sampai kapan? Sampai mengalami perjumpaan, sampai mengalami kelegaan. Ya. Terus menyibukkan diri. Jadi kalau saudara punya persoalan, ini yang paling sering saya jumpai. Ya. Punya persoalan tapi dia menyibukkan dengan membangun hubungan dengan Tuhan. Dan lagi perhatikan, saudara boleh cek dalam bahasa aslinya. Proskaterio itu senantiasa bersama-sama, yang selalu bersama-sama. Jadi begini, saya buat sebuah ilustrasi. Ilustrasinya begini. Di dalam Efesus 6 ayat 18,
berdoalah senantiasa. Ini firman Allah yang hidup. Mintalah kepada Allah segala sesuatu yang sejalan, setrek. Jadi kalau seperti kereta api, ada kepalanya itu, ya, kepala keretanya, kita ini bagian gerbongnya. Kalau kepalanya ke kanan, maka kita kanan, karena mengikuti treknya jalannya. Kalau saudara masuk dalam dimensi doa, ikutin aliran Roh Kudus, apa yang kau dibawa, kemana kau dibawa. Terus dikatakan begini, memohonlah kepadanya, ingatkan. Jadi doa itu mengingatkan dia. Ini kalau dalam bahasa firman Allah yang hidup. Ketika kita berdoa, bukan dia tuh pelupa, tapi dia mau supaya kita itu punya respon. Kita ini bukan robot. Yang Bapak mengerti apa yang terjadi dalam hidup kita. Bapak itu, dia mau supaya kita itu berinteraksi, berbicara, ngomong sama Tuhan. Ingatkan dia akan kebutuhan saudara. Ingat, perhatikan ya. Dan berdoalah dengan sungguh-sungguh bagi orang-orang Kristen dimanapun juga. Maka saya berikan ilustrasinya begini. Ketika konsep doa, kata permohonan, saudara lihat ayatnya ya. Ini kita bedah sedikit. Efesus 6 ayat 18-19 saya mau membedahnya. Dikatakan begini. Dalam segala doa dan permohonan, itu namanya dehasis. Lalu di sini ada yang lain lagi. Dikatakan apa? Di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Berarti dehasis ini itu doamu, berarti kita doa pribadi. Kita berdoanya dehasis. Ada waktu kita dehasis, kita berdoa secara pribadi, entah malam, entah pagi. Saudara berdoa secara pribadi, meminta Tuhan, segala sesuatu itu doa pribadimu. Tapi itu kan nggak selesai, itu ada kata dannya. Jadi Rasul Paulus berkata, ketika konsep doa bukan sekedar dehasis saja. Bukan sekedar doa pribadi, tetapi dikatakan di sini apa? Orang-orang kudus, doakan orang-orang kudus, artinya hagesos itu saudara seiman. Saudara, kalau saudara hanya fokus doa pribadi, bagaimana saudara tidak pernah mendoakan saudara seimanmu? Jadi jangan heran, saudara seimanmu pun juga tidak akan mendoakan pribadimu. Itu tabur tuai. Maka dikatakan di sini ada hubungannya apa? Proskartereo. Kata bersama-sama, senantiasa bersama-sama, selalu bersama-sama. Konsep doa pertama itu menangkan pribadimu. Baru orang-orang Kristen atau saudara seiman, di mana di sekitarmu, suamimu, istrimu, saudaramu, tetanggamu, itu konsep doa. Maka Yerusalem, Samaria, Yudea, ujung bumi. Lah kita ujung bumi kita doakan. Konsep doa harus mengerti. Ada banyak berdoa ujung bumi. Tapi Yerusalem babak belur, itu saudara mau dihadirkan di situ. Saudara dehasis itu berdoa. Doa pribadimu kepada siapa? Lalu berdoa buat orang-orang seiman, saudara-saudara seiman itu orang di sebelahmu. Fokus itu, Rasul Paulus tidak ngajar loncat-loncat. Bukan tidak boleh engkau berdoa yang lebih besar. Tapi Rasul Paulus mengajarkan, setialah dengan perkara kecil, baru Tuhan percayakan perkara besar.
bersama-sama, bergandengan, bergumul. Bulan Juli kita puasa 1 bulan. Dan di situ kita doa. Doa orang seiman, apakah itu ada di Makassar? Apakah itu ada di Jakarta? Apakah itu ada di Banyuwangi? Apakah di mana? Kita gumuli di tempat ini. Konsep doa itu harus jelas. Apa permasalahannya kita doakan? Apakah bisa menembus perwira Kapernaum? Dia berdoa buat bujangnya, buat hambanya yang di rumah. Dia doa, dia spesifik. Anakku sakit, hambaku sakit, jelas. Maka kita akan membuat doa ini. Untuk apa? Bukan sekedar pribadi, tapi pribadimu, pribadi jemaat-jemaat, keluarga jemaat, dimanapun kau berada. Harus ngerti konsep doa. Kalau engkau tidak berdoa bagi orang di sekitarmu, makanya sering babak belur. Kenapa? Karena kita mau, tapi nggak mau melihat dulu. Bukan nggak boleh, tapi ada step by step. Karena benteng rumah, saudara perhatikan ketika benteng kerajaan, begitu benteng di luar, masuk lagi pagar kedua, pagar ketiga. Jadi kalau musuh itu menyerang yang di depan, habis itu pagar kedua, pagar ketiga, baru masuk ke dalam. Konsep doa, yang paling pertama pribadimu dulu. Yang kedua, doakan dulu. Yang ketiga, baru hari lebih. Maka di ayat 19 dibilang begini, iblis berusaha menyerang pekerjaan Roh Kudus. Iblis tahu letak kekuatan orang Kristen konsisten yang mengaktifkan peran Roh Kudus dalam dirinya. Iblis itu tahu. Lalu dikatakan gini, iblis akan mencoba menghancurkan kubu-kubu doa di rumah, di gereja. Supaya apa? Dari lihat, supaya tetap dalam kelemahan. Dan jiwa-jiwa tetap terbelenggu. Saudara berjuang, berdoa buat orang yang sakit. Ini ada jemaat kita yang sakit. Ada 2 orang yang sakit, 2 keluarga. Kita berdoa supaya dia mengalami kesembuhan. Itulah kehadiranmu. Bukan tidak boleh kok berdoa yang tidak kenal. Tetapi yang di depan mata itu juga bagian. Makanya Rasul Paulus berkata, berdoalah untuk orang-orang yang seiman, yang sekitarmu yang kau tahu. Ayat 19 penutup kita. Efesus pasal 6 ayat 19, demikian bunyi firman Tuhan. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Berdoalah bagi saya, dan mintalah agar Allah memberikan saya kata-kata yang tepat, supaya dengan berani saya dapat berbicara tentang Tuhan, dan menjelaskan kepada orang bahwa karunia keselamatan juga disediakan bagi orang bukan Yahudi. Ternyata Rasul Paulus juga minta doa kepada orang-orang di Efesus, di jemaat Efesus. Saudara tahu artinya? Ada banyak yang terjadi antara Musa dan Rasul Paulus. Musa itu dicekokin, dilihat kekurangannya. Mana dulu Musa? Di Mesir itu ada bawang bombay, ada bawang, ada semua di situ. Di sini aku tidak mendapatkan, mengeluh dan melihat kekurangannya. Kenapa Musa kau bawa aku ke padang gurun ini? Sudah enak-enak aku di Mesir. Tapi Rasul Paulus bilang begini, doakan buat aku juga. Gereja hancur karena banyak melihat kekurangan. Seharusnya kau mendoakan. Maka dikatakan, doakan buat aku Rasul Paulus. Doakan kami, supaya kami bisa memberitakan firman Tuhan. Supaya banyak orang yang bertobat. Supaya banyak orang yang dibaptis, diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Hari ini kami katakan, doakan kami. Kurangi bicarakan kekurangan kami. Atau tiadakan. Kalau engkau lakukan, itu sama dengan melakukan Musa. Makanya tidak ada yang masuk tanah perjanjian. Bahkan sampai Musa pun, kalau kami Musa itu fokus, Musa enggak masuk tanah perjanjian. Kami tidak akan fokus dengan perkataan negatif. Pikiran kami pakaikan ketopong. Kami pakai iman. Kenapa? Karena kami tahu di tangan kami ada pedang roh
yang harus kami beritakan firman Tuhan. Oleh sebab itu saya mau katakan begini. Satu sama lain, hilangkan melihat kekurangannya, tapi doakan dia. Rasul Paulus tutup dengan ayat yang bagus. Jangan lupa saya didoakan. Setuju? Kalau saudara doakan saya, banyak firman yang diberitakan. Tapi kalau saudara seperti Musa, Pak ini kurang, Bapak gak bisa khotbah, doa Bapak kurang banyak, buktinya saya begini. Saudara tahu apa yang terjadi? Firman Tuhan gak akan terberita dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Yesus Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Betapa kami rindu Tuhan meninggikan. Betapa kami Tuhan merindukan. Sungguh besar setiamu, Betapa besar setiamu atas kami Bapa. nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa
Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hari di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih atas kebenaran firman. Biarlah Tuhan segala sesuatunya kami berdiam. Kami memakai senjata Allah untuk melawan penguasa-penguasa di udara yang mengintimidasi umat-Mu. Dan tidak lupa juga Tuhan, kami masuk dalam dimensi doa. Tidak ada lagi intimidasi iblis, intimidasi kegagalan yang merebut umat-Mu dari kesehatan mereka. Segala sakit penyakit yang ada dalam sidang jemaat kami tolak keluar dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Berkat-Mu atas umat-Mu terjadi mulai saat ini. Dan kami percaya kami akan menjaga hidup kami, hidup dalam kebenaran. Kami percaya iman kami percaya pikiran kami percaya di dalam doa kami, hidup di dalam kemenangan. Kami yakin Tuhan, inilah doa kami. Biarlah Tuhan hikmat marifat-Mu Tuhan mengalir bagi setiap kami, agar kami tahu Tuhan menghadapi Tuhan setiap proses yang kami hadapi Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar kasih Bapa Sorgawi, akhir daripada ibadah kami, semua campur tangan-Mu. Engkau membawa kami ke tempat ini dengan selamat. Engkau membawa kami pulang dengan selamat juga.
Segala berkat Allah itu terjadi dalam kehidupan kami. Kami akan mempersiapkan diri kami. Kami akan memakai senjata Allah untuk melawan penguasa-penguasa iblis yang mengintimidasi pribadi kami, mengintimidasi keluarga kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami. Engkau bentengi kami, dan kami percaya dengan kekuatan doa akan menghasilkan mukjizat. Dengan kekuatan doa akan membawa hidup dalam berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Bapa Surgawi. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu. Apa yang kau kerjakan lewat tanganmu akan dibuat berhasil. Setiap kakimu melangkah, Tuhan selalu menuntunnya. Sehingga penuhlah sukacitamu, diberkati engkau di bumi, namamu tercatat di sorga. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, yang diberkati Tuhan katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.